Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Pemerintah Indonesia akhirnya telah resmi menegaskan bahwa negara-negara barat, khususnya Eropa, yang masih mempertanyakan dan juga menentang program hilirisasi sebagai bangsa penjajah atau pencuri yang tidak lebih buruk teman-teman daripada para penjajah-penjajah yang telah menjajah Indonesia. Ya teman-teman, ini Pak Prabowo mengatakan hal ini dalam salah satu pidatonya di saat kampanye yang sayangnya tidak cukup disebarkan oleh berbagai media-media karena mungkin takut kalau misalnya pidato ini disebarkan maka masyarakat Indonesia bakal makin anti barat, bakal makin anti Eropa. Prabowo mengatakan bahwa penjajahan saat ini lebih berbahaya daripada penjajahan tempo dulu, dimana kalau dulu di era kolonial para penjajah Eropa, bangsa Belanda, Inggris, Portugis, mereka itu datang ke Indonesia, hadir di sini terlihat kelihatan oleh orang kita bahwa mereka penjajah itu ada di depan mata kepala kita, mencuri, mengambil harta kekayaan alam Indonesia untuk dikirim ke negaranya. Tapi saat ini teman-teman, menurut Pak Prabowo dalam salah satu artikel di FIFA yang berjudul Prabowo sebut penjajahan sekarang tak terlihat, Indonesia harus waspada. Dalam artikel ini, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan bahwa penjajahan saat ini tidak terlihat. Bahkan bangsa Eropa bisa dengan mudah mengambil kekayaan alam Indonesia tanpa harus menginjakan kaki di Indonesia seperti dulu. Mereka tinggal membuat aturan bahwa Indonesia harus mengirimkan berapa ton nikel selama berapa tahun ke Uni Eropa dengan harga yang murah dan tidak naik-naik. Jadi memang mereka itu teman-teman bisa mencuri harta kekayaan suatu bangsa, misalnya di Indonesia, hanya dengan secari kertas. Dan itu sampai saat ini mirisnya teman-teman, puluhan tahun Indonesia masih dijajah walaupun telah merasakan nikmatnya kemerdekaan. Tapi itu ternyata teman-teman penjajahan secara ekonomi itu masih tetap berlanjut. Dan hal inilah yang ingin Pak Prabowo hentikan, hal inilah yang ingin Pak Jokowi hentikan, di mana Indonesia saat ini telah sadar. Mayoritas rakyat Indonesia telah sadar pentingnya untuk mengelola harta kekayaannya sendiri. Jangan sampai nanti ada, misalnya kita menemukan sumber bauksit, sumber nikel, terus kita langsung jual dengan harga murah. Nah teman-teman, sebelum kita panjang lebar membahas hal ini, kita mau simak dulu pernyataan sikap langsung Pak Prabowo yang menyebut bahwa bangsa Eropa yang masih menentang hilirisasi sebagai bangsa pencuri. Yuk teman-teman, kita simak dulu pernyataan lengkap Prabowo Subianto, Presiden RI terpilih. Di tiap provinsi yang saya datangi, di tiap kesempatan yang saya bicara, di televisi, di mana-mana, di seminar, saya selalu mengatakan bahwa terbukti bahwa negara kita negara yang sangat kaya, yang luar biasa kekayaan kita. Saudara-saudara sekalian, tapi sudah lama sekali kekayaan kita banyak diambil, dibawa ke luar negeri dan tidak dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Pak Joko Widodo menerapkan kebijakan akan menghentikan menjual kekayaan kita dalam bentuk mentah dengan murah ke luar negeri. Karena Pak Jokowi mengatakan kepada saya, Mas Bowo, Menhan, tidak mungkin Indonesia makmur kalau kita jual bahan-bahan kita murah ke luar negeri. Tidak mungkin makmur. Saya Prabowo Gibran dengan koalisi Indonesia Maju, kami bertekad untuk menjaga kekayaan Indonesia. Dan tidak hanya menjaga, kami ingin mengelola, kami ingin mengurus, kami ingin mengatur kekayaan itu supaya nilai tambahnya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.
Itu perjuangan saya, itu perjuangan Gibran, itu perjuangan koalisi Indonesia Maju. Ya teman-teman, kita telah menyimak barusan pernyataan sikap Pak Prabowo yang menyebut bahwa sampai kapanpun Indonesia tidak akan maju jika masih terus-menerus menjual harta kekayaannya, sumber daya alamnya, hasil pertambangannya, perikanannya, perindustrian dalam bentuk mentah. Sudah saatnya teman-teman, sudah puluhan tahun kita dijajah secara ekonomi, sudah saatnya kini kita bangkit dan juga mengelola sumber daya alam kita sendiri. Nah teman-teman, untuk melengkapi video kita hari ini, malam ini, kita juga mau baca ini pernyataan sikap Pak Prabowo yang dirilis oleh FIFA di artikel yang berjudul Prabowo sebut penjajahan sekarang tak terlihat, Indonesia harus waspada. Menyebutkan bahwa Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto mengatakan industri pertahanan penting bagi kedaulatan bangsa Indonesia. Terlebih penjajahan saat ini memasuki era baru di mana tindakannya cenderung tak terlihat. Penjajahan zaman sekarang tidak seperti dulu, sekarang tidak kelihatan, tapi macam-macam cara mereka untuk menguasai, ujar Prabowo dalam sambutan di acara Defend ID Day di Hanggar PT Dirgantara Indonesia Bandung, Jawa Barat pada Kamis tanggal 15 Juni 2023. Dikatakan Prabowo, Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, SDA berpotensi kuat untuk diganggu kedaulatan dan pertahanan oleh negara lain. Negara sekaya kita, negara sebesar kita selalu akan diganggu, selalu kekayaannya akan berusaha diambil. Ini adalah hukum alam, macam-macam strategi, ulahlah teknik bagaimana mencuri kekayaan Indonesia. Karena itu Indonesia harus kuat, pertahanan kita harus kuat, tuturnya. Melihat adanya potensi ancaman tersebut, Prabowo lantas meminta agar Indonesia lebih berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan, sebab persaingan antara negara satu dengan yang lain kini semakin kuat. Indonesia harus waspada, Indonesia harus kuat. Ini adalah hukum sejarah yang tidak kuat akan diinjak-injak dan dijajah kembali, ujar Prabowo. Ya teman-teman, kita telah menyimak videonya, pernyataan sikap Pak Prabowo dan juga press release-nya yang dari FIFA, di artikel FIFA. Saya sangat terinspirasi dengan pernyataan-pernyataan Pak Prabowo, dan ini benar-benar telah membuka pola pikir kita, khususnya saya yang melihat bahwa pemimpin Indonesia sudah seharusnya berani untuk melawan kediktatoran, untuk melawan dominasi negara-negara barat yang telah terbukti selama puluhan tahun bahkan ratusan tahun ke belakang telah memporak-porandakan Indonesia. Bahkan teman-teman, kalau misalnya Indonesia tidak diganggu oleh negara-negara barat, Indonesia bisa saja menjadi negara paling kaya di dunia. Ya teman-teman, negara paling kaya dan paling kuat militernya, paling kuat ekonominya. Tapi memang miris ya teman-teman, dan ini sejarah tidak bisa kita ulang. Indonesia harus merasakan pedihnya penjajahan dan juga penderitaan yang selama ratusan tahun sampai sekarang kita masih rasakan. Ya teman-teman, sekali lagi kita pasti mendukung ini kebijakan-kebijakan Pak Prabowo terkait hilirisasi, kita bakal mendukungnya. Dan kalaupun misalnya ini negara-negara barat ya, khususnya Eropa, ingin memporak-porandakan kembali Indonesia, kita mendukung Pak Prabowo untuk mengusir mereka saja dari Indonesia. Jangan dibiarkan mereka tinggal di Indonesia, jangan dibiarkan ada kerjasama yang malah merugikan Indonesia ke depannya. Karena sekali lagi mereka ya, kalau misalnya saya ambil ini quote dari Pak Prabowo, negara sekaya kita nih, negara sebesar kita selalu akan diganggu, selalu kekayaannya akan berusaha diambil. Ini adalah hukum alam, macam-macam strategi mereka, ulah teknik bagaimana mencuri kekayaan Indonesia. Karena itu Indonesia harus kuat, pertahanan kita harus kuat, tuturnya. Ya itu aja teman-teman informasi kita malam ini. Terima kasih telah menyimak video informasi dari Kajian Online. Nantikan terus update menarik lainnya di Kajian Online dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita bakal lanjut di video menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.